Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Salawat dan beriringan salam marilah kita hadiahkan buat pucuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati ibu-ibu yang hadir pada pertemuan kali ini. Dan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada peserta atas kehadirannya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, mari kita langsung masuk kepada sesi pertemuan kali ini. Apakah ibu-ibu semua sudah melihat tabel janji diri? Apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ibu-ibu? Apakah rencana yang dituliskan di tabel janji diri sudah diterapkan? Apa tantangan yang ibu-ibu hadapi ketika menerapkannya? Kepada Ibu Mardiah, kita minta tanggapannya. Oke, terima kasih Ibu Mardiah. Harap tabel janji diri ini dapat kita terapkan bersama-sama. Jikalau ada kendala, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu hafal lagunya Timang Timang di Timang, lagu untuk anak sebelum tidur? Oke, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Timang di timang, timang di timang, timang di timang. Bagaimana perasaan ibu-ibu mendengarkan lagu ini? Dan pernahkah ayah dan ibu mendengarkan suara, nyanyian, atau lagu-lagu pujian kepada janin dalam kandungan? Memperdengarkan suara, nyanyian, lagu-lagu pujian yang lembut dan menenangkan serta mengucapkan kata-kata yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu pada janin adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak. Sekarang kita akan membagi dua kelompok. Yang sebelah kiri kelompok 1 dan sebelah kanan kelompok 2. Kepada setiap kelompok akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu kepada janin dalam kandungan. Oke, terima kasih ibu-ibu. Untuk semuanya, mari kita berikan tepuk salut buat ibu-ibu kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Jadi, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak anak berkomunikasi. Kegiatan memberi rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya, maupun sentuhan merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Terus, mengapa stimulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf. Pemberian stimulasi dapat merangsang hubungan antar sel. Semakin banyak hubungan antar sel yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otak anak. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Maka sebaliknya, jika anak tidak pernah diberi stimulasi, maka jaringan
otak akan mengecil, sehingga fungsi otak akan menurun dan menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Oleh karena itu, stimulasi hendaknya diberikan secara rutin, secara selama kehamilan, agar anak-anak kita yang lahir dapat sehat, cerdas, dan tidak stunting. Agar proses perkembangan ini berlangsung secara optimal, ibu yang sedang mengandung perlu mengatur pola makan sehat selama masa kehamilan, menjauhi asap rokok, tidak minum alkohol, obat-obatan tanpa resep dokter, dan menghindari bahan-bahan yang mengandung logam berat atau yang disebut tercemari, udara kotor, atau limbah industri, karena dapat mengganggu pertumbuhan otak janin. Dalam pemberian stimulasi, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh orang tua, khususnya ibu hamil. Antara lain, ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosionalnya, seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lainnya, karena akan berpengaruh pada kondisi emosi janin, sehingga berdampak terhadap tumbuh kembang janin yang dalam kandungan. Stimulasi dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan tenang dan bahagia. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan pernah optimisme, karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin tersebut. Yang keempat, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya, menstimulasi cahaya sinar matahari pagi, atau sebaiknya gunakan senter, bukan gunakan senter HP. Yang kelima, lakukan stimulasi tidak berlebihan. Stimulasi cukup dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, masing-masing tak lebih dari 30 menit. Ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin. Yang pertama, stimulasi sentuhan, stimulasi suara, stimulasi cahaya, dan lain-lain. Stimulasi sentuhan fungsinya untuk merespon gerak-gerakan atau tendang-tendangan yang dilakukan oleh anak. Rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran ayah sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi kepada janin ibu hamil. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Pada usia tersebut, janin dalam kandungan sudah mulai mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Kemampuan dalam pendengaran, kepekaan perasaan mulai berkembang di usia tersebut. Sehingga janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan yang dilakukan kepada bayinya, seperti mengucapkan sesuatu kepada janin. Selanjutnya, mendengarkan suara-suara lembut. Jika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait stimulasi janin, maka dapat menghubungi kami sebagai SDM PKH. Kami akan membantu ibu-ibu merujuk ke layanan atau fasilitas yang tepat. Saya selaku pendamping PKH mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif ibu-ibu dalam pertemuan kali ini. Banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.